ngiring sabdan ratu. Umat sekalian, bagaimana kita memahami Injil yang luar biasa ini? Yang pertama-tama tentu kita mohon bantuan rahmat Tuhan. Tanpa bantuan rahmat Tuhan, tak seorang pun bisa mengerti sabda Tuhan ini. Yang kedua, cara membaca Injil, inti dari suatu perikop normalnya ada pada kalimat pertama atau pada bagian akhir, kalimat terakhir. Nah, yang terakhir ini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kemudian pertanyaan dasar dalam kalimat ini misal begini, Bapak sekalian. Mudika misalnya ada seorang nona pacaran 5 tahun, kemudian ada bulan depan mau menikah, besoknya pacarmu meninggalkan kamu tanpa pesan. Dia meninggalkan kamu dan menikah dengan seorang pemuda lain. Jujur, apa yang akan kalian katakan? Apakah Tuhan, terima kasih Tuhan, rahmat yang besar ini, begitukah? Atau dengan spontaneously kita mengatakan, langsung menyalahkan, melantunkan litani kebun binatang di medsos semua, naskleng semua, begitu kan? Yang kedua, mungkin kita seorang karyawan mendapat 2 tawaran. Yang pertama, kita mendapat gaji 5 juta dengan mengerjakan 2 pekerjaan, 2 tugas, atau gaji 5 juta mengerjakan 10 pekerjaan. Coba jawab saya, siapa yang akan mau dan jujur dari Pelasari ini mengerjakan, saya gaji 5 juta mengerjakan 10 pekerjaan? Siapa yang mau? Pasti sengade. Kenapa? Berat. Tapi justru dengan memilih yang berat ini, sebenarnya pilihan itu adalah perintah Allah sendiri. Kita akan lebih gampang memilih pekerjaan, 2 pekerjaan gaji 5 juta, santai Romo, enak-enak Romo. Ngapain bodoh-bodoh 10 pekerjaan gaji 5 juta? Goblok katanya. Tapi jangan lupa, goblok di hadapan manusia adalah bijaksana di hadapan Allah. Orang yang demikian akan selalu dilimpahi, ditumpahi rahmat, rezeki, dan cara pandang yang betul-betul menginspirasi. Atau mungkin kita di rumah, mungkin di Tegal, kita punya biu nih, biudang sabo, mungkin ada 3 tandan besar-besar, mungkin sebesar kaki saya, mungkin buahnya itu panjang 2 meter, dah tua, kita ke sawah, dah tua. Besok kita mau ambil bawa arit, sudah hilang dan getahnya masih netes. Apakah kita yang mengalami itu mengatakan, Tuhan terima kasih ada orang yang mencuri ini, berkati dia Tuhan dan panggil dia segera? Ada begitu kah? Ada yang begitu? Kalau ada, itu baik. Kita kan langsung, bukan? Langsung spontan keluar litani kebun binatang, semua besu, bojok, celeng, cerucuk keluar semua. Itu tandanya bahwa permandian kita, sakramen gereja kita belum merasuki jiwa saya. Dan saya jujur, saya gagal dalam hal ini. Bagi saya teks ini begitu berat, sangat berat, dan tak seorang pun mampu mendengarkan dan melaksanakan tanpa semata-mata campur tangan Allah. Persoalan sekarang sekalian, bagaimana saya dan Anda memaksa Allah untuk campur tangan dalam diri saya, diri kita, orang-orang yang berdosa ini. Yang pertama,
bagi saya tidak lain tidak bukan adalah sakramen gereja, yakni Ekaristi Suci. Saya mengundang suami istri mungkin yang sudah anaknya besar-besar semua di rumah, lalu bulan madu, bagaimana kalau pagi-pagi bangun kemudian merayakan Ekaristi bersama-sama. Nostalgia dulu waktu pacaran, bagaimana itu, bayangkan itu. Atau mungkin para siswa dan siswi, kalau kamu sekolahmu jam 7:30, jam 6 misa masih bisa. Jam 6 misa hanya 20 menit selesai. Dari tawaran, pilihan, tidak ada paksaan. Karena Allah tidak pernah memaksa apapun. Tuhan menawarkan begitu. Hanya orang yang betul-betul dirasuki roh Allah akan memilih pilihan yang berat. Oh berat Romo, saya mesti bangun pagi, saya belum gosok gigi, cuci muka dengan rinso ke apa, belum lagi apa, keriting rambut lagi. Wah, berat. Kalau dibuat berat, kalau kita berikan yes, saya mau, maka terjadilah kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, saya kerap menjelaskan dengan kisah begini, agar Tuhan tidak bisa menolak permintaan kita, dan selalu mau tidak mau dia akan memberikan yang terbaik yang kita perlukan. Ada kisah begini, Yesus suatu kali berkata kepada para muridnya, 12 rasul, para murid, besok pagi jam 4 kita berangkat ke Gunung Tabor. Tingginya 6.250 meter permukaan laut, tinggi berat. Bawa masing-masing batu hitam yang beratnya segini, segenggam tangan besar, bawa semuanya. Baik Petrus nih, karena dia merasa dia paling pintar, paling tahu segalanya, dia bawa batu yang kecil begini, biar gampang masukkan saku. Dia tertawa, kamu bodoh. Temannya ikut Yesus. Baiklah, jam 7 sampai di puncak. Mereka lapar semua. Tuhan, kami lapar. Baik, pegang batumu semua, pegang begini. Sini. Ya, Tuhan berdoa memberkati. Jadi roti. Makan itu, makan. Petrusnya segini, Petrus ini. Petrusnya paling besar. Laparlah dia. Orang tertawa sama dia, kok Petrus, dia punya muka merah, dia diam. Betul kurang ajar Tuhan ya, ini saya balas katanya. Minggu depannya Tuhan mengajak ke pantai dengan pesan yang sama, bawa batu hitam sebesar segenggam tangan. Petrus karena ingin balas dendam, dia bawa batu sebesar karung, ya pikul itu batu itu, biar makan roti paling banyak katanya, lematinya. Sampai di pantai mereka jejer, doa pagi, kemudian kata Tuhan, sekarang lempar batumu jauh-jauh. Orang melempar semua jauh-jauh. Petrus karena batunya karung ini, dia tidak bisa melempar. Kembali menyolok dia, Petrus, kau tuh pintar bodoh. Akhirnya Petrus menyadari bahwa untuk selamat ikut perintah Yesus. Ikut perintah Yesus itu one way, the only way, satu-satunya jalan agar Tuhan tidak bisa menolak permintaan kita. Dan saya percaya, sekalian, tadi katakan mengampuni, memaafkan, mendoakan hal yang kalau orang yang kita cintai gampang. Tuhan berkata, istriku yang paling cantik, cantolan tikus. Yang mencintaiku tiap hari, menyiapkan kopi dan sebagainya. Gampang kita berdoa. Berdoa bagi mereka yang memfitnah kita dengan kejamnya. Dia wartakan sesuatu yang tidak benar di sosial media. Saya wartakan, nanti kita tahu. Oh, kita punya jengkel sampai di ubun-ubun, sampai di surga juga bisa. Berdoa seperti itu tidak gampang Tuhan. Spontan, kita punya mulut diam. Dan itu manusiawi. Bukankah kita orang Katolik yang karena permandian suci bukan saja manusiawi tapi ilahi? Oleh karena itu saya mengundang Bapak sekalian untuk mendengarkan Injil ini, melaksanakan pertama-tama minta bantuan Tuhan untuk mengerti itu. Kemudian buatlah sesuatu, ikut perintah Yesus. Jangan ikut Petrus, dia pintar, dia tahu semua, dia pemimpin, jalan tegap tentara. Tapi dia kalah dengan Yesus karena dia tidak ikut perintah Tuhan. Oleh karena itu, khususnya para siswa, Selasa, Jumat,
Sabtu pagi wajib hukumnya. Yang tidak misa, remukan doakan para siswa ini supaya dipanggil Tuhan segera. Juga untuk suami istri semua, yang sudah anak sudah besar-besar semua, saya mengundang juga semua umat. Anda bisa bangun pagi dan rayakan itu. Itu cara kita memaksa Tuhan untuk memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kita mohonkan semangat ini agar Tuhan tidak bisa menolak permintaan kita. Buatlah sesuatu yang susah, yang berat. Sebagaimana karyawan yang kedua tadi, gaji 5 juta memilih dengan sungguh sadar 10 pekerjaan, dan kita umumnya memilih yang 2 pekerjaan karena kita memang tidak berpegang pada perintah Tuhan. Semakin banyak kita bekerja dengan baik, artinya tangan Tuhan semakin menguatkan otot kita. Dan orang yang demikian, pengalaman saya, selalu diberkati. Sakit sembuh, bangkrut bisa bangun lebih hebat lagi, gagal dia bangun lebih hebat lagi, ditinggal pacar sekali dia dapat yang 10 kali lebih cantik lagi. Karena apa? Karena kuasa Allah bekerja. Semoga kita sekalian diberkati karena Tuhan yang kita cintai. Mari sekarang kita berdiri dengan suara yang mantap kita ungkapkan